Siapa sih yang nggak kenal Xiaomi? Di Indonesia sendiri, Xiaomi aja tuh udah berkali-kali ngerusak pasar di dunia teknologi, terutama di dunia smartphone. Nah, tapi kali ini ternyata Xiaomi mau ngerusak pasar baru lagi di Indonesia. Nah, pasar apa sih yang mau dirusak? Nah, pasar yang mau dirusak ternyata adalah pasar gaming monitor dengan produk Mi Curve Gaming Monitor 34 inci yang ada di meja review kita kali ini. Jadi Xiaomi sepertinya sedang mengincar pasar gaming monitor, terutama sejak pandemi COVID-19, semua orang tuh jadi suka gaming, semua orang jadi suka kerja di rumah, sehingga kebanyakan tuh mulai butuh monitor yang bagus dan juga berkualitas. Tapi biasanya gaming monitor itu cukup mahal. Jadi sepertinya ini adalah solusi dari Xiaomi buat kalian yang suka gaming ataupun butuh monitor yang bagus untuk pekerjaan. Halo, gue Ferry di sini. Inilah Mi Curve Gaming Monitor 34 inci yang akan resmi hadir di Indonesia. Let's check it out. Mungkin kalian udah sering lihat monitor ini di marketplace, tapi most likely itu adalah model import dari luar negeri. Kali ini Xiaomi beneran datengin secara resmi monitor ini ke Indonesia. Yes, divisi TV sepertinya sudah makin mantap melangkah, sehingga akhirnya Xiaomi datengin salah satu andalan gaming monitornya ke Indonesia. Gue sendiri sudah tidak asing dengan TV Xiaomi berkat Mi TV 4a dan juga Mi TV Stick. So, gue pun sangat excited ketika berkesempatan untuk mereview gaming monitor andalan Xiaomi ini yang memang juga menjadi favorit di luar sana. Boxnya datang dengan tampilan yang lumayan ramai dengan highlight fitur-fiturnya, gambar monitornya sendiri, serta spesifikasi intinya. Ketika kita buka boxnya, karena ini nantinya akan menjadi versi resmi di Indonesia, kita akan bertemu sama kartu garansi dan buku petunjuk berbahasa Indonesia. Lalu di dalamnya, monitornya dilindungi oleh gabus yang cukup tebal, dan yaudah kita keluarin aja dulu semuanya. Di dalamnya, kita akan menemukan kaki monitornya, power cable tanpa adapter tambahan, DisplayPort cable beserta kitab pendukung namun bukan yang versi Indonesia, monitor stand atau tiang standnya, beserta monitornya yang ternyata gede banget ya. Jujur saat dibilangin sama Xiaomi bahwa mereka bakalan datengin monitor, gue kira mereka bakal datengin versi yang 1C. Ternyata langsung si kakaknya yang paling gede ini di 34 inci. Untuk pemasangannya ini super simple banget. Monitornya sendiri sudah memanfaatkan VESA mount sehingga tiangnya cukup ngeklip ke bagian belakangnya, lalu kakinya dapat dipasangkan dan dikencangkan dengan satu buah skrup yang bahkan tidak memerlukan obeng. Saat selesai dan diletakkan di mejanya, gue salut dengan satu hal. Engsel dari VESA mountnya bisa di-tilt, swivel, serta naik turun dengan sangat mudah dan tetap solid ketika selesai di-adjust akan stay in one place. Time to review the monitor itself. Kita mulai dengan build quality-nya ya. Gue sebenarnya udah gak kaget dengan kualitas Xiaomi di urusan display. Mi TV-nya adalah salah satu TV yang paling awet di rumah saat ini, dan itu tentu saja ketimpaan ke si monitor ini sendiri. Tidak ada bagian yang tidak rapi, semua solid menjadi satu kesatuan. VESA pattern mount-nya juga solid gak goyang-goyang, dan presisinya cukup mantap saat sudah dipasangkan. Oh ya, sesuai yang gue bilang tadi, mount VESA ini sudah memiliki kemampuan untuk tilt sejauh 15 derajat ke belakang, 5 derajat ke depan, swivel 40 derajat ke kiri dan ke kanan, serta tingginya yang mendekati meja atau lebih tinggi lagi. Posisinya yang cukup fleksibel ini membuat monitor yang besar ini sangat mudah diletakkan dan diposisikan menyesuaikan tempat dan preferensi kita masing-masing. Nah, yang menarik juga adalah Xiaomi juga udah mikirin soal cable management yang baik sehingga semuanya bisa kita compile jadi satu melalui semacam mekanisme magnetic cap di monitornya. Selain itu, ini juga kita dapat temukan di bagian stand VESA mount-nya. Oh ya, untuk port sendiri, di sini tersedia 2 HDMI 2.0, 2 DisplayPort,
satu 3,5 mm jack untuk audio, serta power socketnya. Ketika semua sudah dikoneksikan, kita tinggal tutup seperti ini pada monitornya, dan seperti ini pada tiang standnya. So convenient. Lalu ada juga tombol-tombol navigasi, cuman sayangnya emang ini terlihat agak jadul, mengingat beberapa monitor dan TV, termasuk TV Xiaomi sendiri, sudah menggunakan tombol seperti controller navigasi yang lebih mudah. Akan tetapi tombolnya ini tetap solid dan clicky, serta ada sedikit pembeda di tombol power, jadi kita bisa meraba sedikit untuk menemukan tombol yang tepat. Oke, sepertinya cukup dulu soal build quality-nya. Sekarang main star of the show-nya, yaitu displaynya sendiri. Monitor gaming Xiaomi ini memiliki ukuran 34 inci dengan rasio 21:9, atau lebih dikenal sebagai monitor ultrawide dengan bezel yang super tipis, sekitar 1 mm di sisi dan 2 mm di bagian dagunya. Sangat tipis dan gue bisa bilang ini cukup immersive. Selain itu, kurvatur dari Mi Curve Gaming Monitor 34 inci ini memiliki rasio 1500R. Ini adalah rasio yang cukup ekstrim untuk sebuah monitor, tapi merupakan kurvatur terbaik untuk mata manusia. Ini dapat mengurangi mata lelah dikarenakan oleh radiusnya yang berada dalam akses in a glance. Ultrawide monitor yang flat tentunya akan memberikan beban lebih tinggi ke leher dan juga mata, sehingga dengan adanya kurvatur ini, kita dapat lebih mudah melihat apa yang ada ditampilkan di dalam monitornya. Selain itu, Xiaomi juga sudah memberikan proteksi mata melalui flicker-free technology dan TÜV Low Blue Light. Panel displaynya sendiri menggunakan panel VA bukan IPS dengan resolusi 3440 x 1440 atau di sekitaran resolusi 2K dan memiliki color gamut sebesar 121% sRGB. Nah, mungkin ada yang nanya, apa sih bagusnya dari panel VA? Well, untuk sebuah gaming monitor sekelas Xiaomi ini, untuk memiliki color contrast yang lebih baik, akan lebih baik menggunakan panel VA dibandingkan IPS. Sehingga gambar yang dimunculkan lebih mantap secara warna dengan kontras rasionya sendiri 3000:1. Oke, daripada terlalu teknis, mending kayaknya gue kasih sampel penggunaannya aja. Sesuai fungsinya, monitor ini cocok banget untuk gaming. Misalnya kita main Genshin Impact. Warna yang dihasilkan dari game yang memiliki warna super cerah dan colorful ini dapat terproduksi dengan sangat baik. Selain itu, karena luasnya monitor ini, kita jadi bisa memiliki screen real estate yang besar saat memainkan game Genshin Impact. Yang dapat kita nikmati untuk melihat keindahan yang lebih luas dan juga beragam. Tinggal kalian maksimalkan saja grafisnya dan voila, Genshin Impact-nya pun semakin indah. Atau mungkin kita cobain main game yang sedikit lebih intensif dan kompetitif, tentunya seperti game FPS Call of Duty Modern Warfare. Saat bermain multiplayer, tentunya kita bisa lebih cepat menangkap area-area di mana musuh berada ataupun hiding spot untuk beradu. Nah, yang cukup mantap juga adalah tentunya refresh rate dari si monitor ini yang nggak cuma 60 fps. Display 2K-nya sudah didukung oleh refresh rate up to 144Hz, sehingga pengalaman bermain game seperti Call of Duty terlihat lebih asik lagi. Cuman sayangnya saat gue main Modern Warfare, ya mentoknya cuma bisa di bawah 100 fps sih. Tapi don't get me wrong, ini bukan karena monitornya, tetapi karena laptop gue yang udah cukup berumur, yang masih menggunakan Nvidia 1050 Ti. Dan sampai detik ini masih menantikan harga GPU turun. Hiks. Oh ya, masih di soal competitive gaming, response time dari monitor ini mencapai 4 millisecond, sehingga kita dapat cukup sensitif untuk bertindak. Plus lagi, monitor ini juga sudah memiliki teknologi AMD FreeSync Premium, sehingga pengalaman gaming pun semakin seamless karena tidak adanya lag dan screen tearing saat kita bermain. Ini tentunya juga bisa diaktifkan untuk menggunakan Nvidia G-Sync ya. Tapi, bagaimana kalau kalian bukan PC gamer dan lebih ke konsol gamer? Well, saatnya kita tes dengan PS5 dan sayangnya gue baru ingat bahwa gue kecewa dengan hasilnya. Don't get me wrong, display monitornya mah cakep banget sih. Plus juga udah punya refresh rate tinggi sehingga game PS5 pun bisa berjalan dengan sangat baik. Namun dari sananya, yaitu PS5-nya sendiri, tidak memiliki kemampuan untuk mendisplay dengan rasio 21:9, sehingga kita harus berkutat dengan stretch image seperti ini. Bayangin aja cloud-nya jadi bantet, ataupun saat gue main Watch Dogs, semua karakternya tuh jadi pendek-pendek. Semoga ini bisa diperbaiki at some point sama Sony dan PlayStation ya. Dan tentunya monitor ini fungsinya nggak melulu soal gaming. Gimana kalau misalnya buat pekerjaan sehari-hari? Well, as expected, tentu saja monitor ini juga masih bisa. Dengan color gamut yang cukup tinggi dalam range sRGB, kegiatan mengedit video dan foto untuk konten dapat dilakukan dengan baik. Warna yang dihasilkan cukup akurat, sehingga video dan foto yang dihasilkan pun juga tetap sedap dipandang mata.
Lalu dalam pekerjaan sehari-hari gue misalnya sebagai web programmer, this is such a bliss. Monitor biasa gue memang sudah widescreen, tetapi 34 inci dan curve dari Mi Curve Gaming Monitor ini memberikan screen real estate yang lebih luas lagi untuk membaca code dalam bentuk vertikal yang lebih panjang, sampling web di window sebelahnya, dan masih bisa menyelipkan satu window lagi untuk keperluan lainnya. Selain itu, kalian juga bisa menikmati video atau film dengan kualitas yang terbaik dan juga dengan warna yang sangat baik. Dan tetap sekali lagi gue bilang, curve dan juga ultra wide-nya ini sangatlah nikmat. Nah, tentunya yang paling penting terakhir kan berapa harga yang dibalut oleh Xiaomi untuk si monitor gaming ini. Mungkin kalian sudah bisa lihat di judul untuk harganya sendiri, tapi saat video ini dibuat, gue pun masih dibuat menebak-nebak oleh Xiaomi sendiri. Untuk paket sebagus ini, mungkin gue rasa cocok lah untuk dibanderol di harga sekitar 6 juta. Dan itu jujur aja sih masih wow banget ya. 34 inci 2K, 21:9, refresh rate 144Hz, dengan AMD FreeSync, dan juga build quality yang cukup solid. Ini udah steal banget sebagai salah satu opsi budget gaming monitor. Namun memang ada beberapa hal yang masih agak kurang di sini, seperti tidak adanya USB hub dan tidak adanya opsi untuk menggunakan Type-C sebagai display dan juga power ke laptop kita misalnya. Tapi ya masa sih dengan harga segini kita masih mau minta lebih banyak lagi? Cuman siapa tahu bisa jadi di seri berikutnya fitur-fitur tersebut dapat diberikan ya. By the way, untuk kalian yang tertarik, tentunya kalian bisa menemukan link pembelian di kolom deskripsi di bawah ya Gupus. Kesimpulannya adalah sulit untuk mencari opsi budget monitor, terutama dengan kondisi kelangkaan komponen PC yang ada saat ini. Dengan Xiaomi berani memboyong monitornya untuk pertama kali di Indonesia, ini akan menjadi barometer peripheral PC yang jujur aja cukup menarik. Mengingat Xiaomi sendiri secara brand masih cukup asing di telinga penggiat komponen PC. Asalkan Xiaomi bisa memberikan stok yang memadai dan kualitas yang tetap bertahan, serta komitmen Xiaomi sendiri terhadap AIoT-nya, Mi Curve Gaming Monitor ini akan menjadi senjata kuat Xiaomi menembus pasar peripheral PC. Mudah-mudahan aja at some point seri laptopnya juga bisa masuk ke Indonesia ya. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Dan kalau kalian punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk selalu bertanya di kolom komentar di bawah, dan akan gue coba jawab semaksimal mungkin. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.